Berikan kesempatan untuk pembicara kita yang pertama. Untuk sekedar informasi, kita akan berikan waktu masing-masing pembicara akan menyampaikan materinya 20 menit. Saya perkenalkan dulu smart listeners dan juga semua teman-teman dan juga Bapak Ibu yang bergabung dengan kami. Untuk saat ini pembicara pertama kami adalah Bapak Tri Raharjo, SEMM, seorang brand researcher, speaker, and entrepreneur. Beliau adalah seorang chairman Trust Co Indonesia dan Info Brand Group, penggagas komunitas Indonesia Brand Network atau IBN, dan Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan juga Lisensi Indonesia. Di mana seorang entrepreneur muda yang sudah pengalaman lebih dari 14 tahun dalam mengelola bisnis dan telah menjadi narasumber di berbagai banyak sekali kesempatan. Lebih dari 50.000 peserta seminar pun sudah pernah ini ya dihajar oleh Pak Tri Raharjo. Baiklah, kalau saya sebutkan satu persatu nih, mungkin pengalaman-pengalamannya pasti akan besok selesainya acara ini, seminar ini ya, yang pasti beliau ini benar-benar sudah sangat berkompeten sekali. Nah, silakan Pak Tri Raharjo untuk bisa menyampaikan atau memberikan informasi-informasi terkininya bagaimana sih tentang bisnis di era pandemik ini. Silakan Pak Tri. Oke, baik Mbak Ivana, saya siapkan materi dulu ya, smart listeners dan juga seluruh audiens. Oke, selamat sore smart listeners dan juga seluruh peserta Indonesia Brand Network e-Gathering pada sore kali ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan baik dan juga selalu terus semangat dalam menjalankan sebuah bisnis gitu ya. Tema yang kita angkat pada sore hari ini adalah surviving business around pandemic gitu ya. Tentunya kita tahu bahwa era sekarang merupakan era atau masa yang sulit buat para pelaku bisnis gitu ya. Tidak hanya UMKM tapi juga sampai skala bisnis yang besar gitu ya. Berdasarkan update terbaru Mbak Ivana dan juga audiens gitu ya, yang terpapar COVID ada 5.000 lebih. Ini tentunya sangat sedih ya buat kita semua ya. Jadi karena memang dampaknya cukup besar. Tidak hanya berdampak terhadap manusia, tapi juga berdampak kepada para pelaku bisnis di Indonesia gitu. Saya kira ini sudah dirasakan bahkan beberapa pelaku bisnis sudah mulai merumahkan dan mem-PHK karyawan. Saya kira ini suatu hal yang baiknya memang kita harus coba hindari. Yang kedua adalah kita lihat ternyata ada 10 provinsi terbesar yang terkena dampak berdasarkan data dari pemerintah gitu ya. Pertama memang DKI Jakarta, sehingga DKI ini diterapkan PSBB gitu ya. Ketika diterapkan PSBB ini tentunya banyak orang yang stay di rumah gitu ya. Apa sih dampaknya buat para pelaku bisnis? Tentunya harus sangat pintar dalam mengelola dan pemasarannya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kapan sih COVID-19 ini berakhir gitu ya, atau selesai? Bahkan meme-memenya banyak ada di sosial media gitu ya, banyak ada di sosial media. Saya kira mudah-mudahan gitu ya, kalau pandemi ini pemerintah membuat sampai 29 Mei untuk masa darurat COVID-19 ini, mudah-mudahan ya 29 Mei betul-betul sudah selesai kita harapkan. Bahkan kalau mau berharap lebih ya akhir April ini mudah-mudahan COVID-19 ini berakhir. Nah, apa dampak terhadap pelaku bisnis di Indonesia? Jadi kalau di bisnis itu kan selain ada danger juga ada opportunity. Jadi dangersnya apa? Ya pertama adalah tadi ada pemutusan hubungan kerja yang cukup tinggi. Update terbaru ada 1,6 juta yang sudah dirumahkan dan juga sudah terkena pemutusan hubungan kerja. Yang kedua adalah tentunya karena di Indonesia ini penyerapan tenaga kerja kebanyakan dari sektor UMKM 97%, dan sektor UMKM salah satu juga yang terkena imbas gitu ya. Terkena imbas bahkan di asosiasi saya gitu ya, Bapak Ibu, terutama di bisnis-bisnis yang terkait dengan
tidak dibolehkannya adanya social distancing, misalkan bisnis spa, bisnis salon gitu ya, itu mereka sudah menutup gerainya sudah sekitar 3 mingguan yang lalu. Jadi mereka sudah pasti adanya COVID-19 ini sangat berdampak cukup besar terhadap para pelaku bisnis di Indonesia. Saya kira selain kita melihat dampaknya buat para pelaku bisnis juga harus ready. Apa sih opportunity yang kita bisa tangkap dari adanya COVID-19 ini. Jadi bukan hanya khawatir saja, tapi juga kita harus tetap survive, tetap hidup. Bagaimana supaya kita bisa tetap hidup, tentunya kita harus menangkap suatu opportunity gitu ya. Nah, kalau saya melihat Bapak Ibu berdasarkan pemberitaan gitu ya, ternyata banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan strategi bahkan beberapa perusahaan yang tadinya menjual kosmetik sekarang menjual hand sanitizer karena memang produk hand sanitizer sekarang lagi dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu terobosan yang dilakukan. Nah, yang kedua adalah biasanya juga mereka membuat suatu masker gitu ya, karena sekarang keluar rumah sudah diwajibkan menggunakan masker. Bahkan kalau lihat di pemberitaan pabrik Lamborghini pun gitu ya, fasilitas produksi mobilnya dirubah menjadi pabrik masker. Saya kira ini suatu hal yang boleh dibilang out of the box gitu ya, banget di luar kotak gitu ya. Jadi sudah banting setir gitu ya. Nah, ini yang dilakukan juga. Dan ada juga pakaian dalam gitu ya, juga menjual produk-produk masker gitu ya. Tidak hanya sampai di sini, bahkan di Jepang gitu ya, pabrik TV Sharp juga membuat masker. Saya kira ini pembelajaran bisnis yang sangat menarik. Jadi ketika era pandemi seperti ini, orientasi terhadap pasar ternyata digarap serius oleh para pelaku brand di Indonesia. Tapi apakah kita akan mengarah ke sana semua? Tentunya tidak gitu ya. Tapi kalau saya melihat beberapa pelaku brand gitu ya, contoh di bidang elektronik gitu ya, mereka mengeluarkan AC yang boleh dibilang anti virus atau anti bakteri gitu ya. Jadi itu salah satu kreativitas atau inovasi yang dilakukan oleh mereka gitu ya. Jadi banyak sekali kreativiti yang dimunculkan ke publik untuk survive bisnis mereka. Nah, pertanyaannya di brand Bapak Ibu, apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan untuk menghadapi era masa pandemi pada sekarang ini gitu ya. Nah, kalau saya melihat selain kita melihat suatu opportunity gitu ya, karena kita sudah mulai bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan juga sekolah dari rumah, apa sih produk-produk yang muncul dan juga dibutuhkan oleh konsumen gitu ya. Tadi saya baru diwawancara sama Wolipop dari Detikcom gitu ya. Apa Pak ketika era seperti ini itu harus melakukan apa gitu ya. Nah, kalau di teman-teman kuliner, kalau sekarang Bapak Ibu kuliner itu banyak sekali yang mengalami penurunan omset, bahkan omsetnya kebanyakan tinggal 20-an% dari 100% yang biasa mereka dapatkan. Nah, ada hal yang menarik dari pelaku usaha kuliner di Indonesia gitu ya. Selain satu omset turun, juga bahan baku juga mengalami kenaikan, sehingga sudah pasti secara profit mereka tergerus atau bahkan minus gitu ya, bahkan minus. Nah, mereka melakukan suatu terobosan karena kebanyakan konsumen berada di rumah, mereka menciptakan produk ready to cook dan juga ready to eat dan juga produk frozen. Jadi itu salah satu strategi yang dijalankan. Salah satunya adalah Hasana Food juga mengeluarkan konsep semacam ini. Jadi dalam hal pemasaran mereka menggandeng gitu ya. Jadi mereka menggandeng karena banyaknya PHK di Indonesia, sudah pasti mereka juga mau survive dan opportunity yang murah atau dengan investasi kecil itu akan bertumbuh, akan berkembang karena banyak orang yang membutuhkan income dengan cepat dengan modal yang tidak terlalu besar. Saya kira ini salah satu terobosan yang bisa dilakukan. Nah, produk-produk kesehatan sudah pasti gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan gitu ya. Produk masker, hand sanitizer, APD dan lain sebagainya, saya kira ini pertumbuhannya sangat baik. Kalau saya melihat di sektor bahan pokok atau kebutuhan pokok di minimarket, di supermarket gitu ya, selalu ramai bahkan.
Kalau saya dekat rumah saya datang ke supermarketnya di Aeon gitu ya, selalu dipadati oleh pengunjung. Artinya apa? Produk-produk kebutuhan pokok, consumer good relatif masih demand-nya tinggi gitu ya, demand-nya tinggi. Nah, tapi di sektor lain sudah pasti beberapa sektor industri mengalami penurunan yang cukup signifikan. Itu yang terjadi di lapangan. Nah, sektor yang berpotensi bertumbuh adalah e-commerce. Ketika bisnis offline sepi, sudah pasti mereka mencari pasar baru atau mencari peluang baru atau mencari channel pemasaran baru, sehingga e-commerce saya kira ini akan bertumbuh. Nah, peserta di sini juga ada dari Blibli gitu ya, dari Blibli hadir gitu, Mbak Ivana. Saya kira pertumbuhan e-commerce akan mengalami pertumbuhan karena ibu-ibu, bapak-bapak atau anaknya gitu ya mencari kebutuhan produk yang mereka salah satunya adalah melalui e-commerce gitu ya, melalui e-commerce. Dan yang tidak kalah menarik adalah video conference seperti Zoom semacam ini gitu ya. Karena ternyata banyak sekali orang yang menggunakan sarana video conference. Kalau kemarin kita belum terbiasa gitu ya, menggunakan video conference ya, Mbak Ivana. Betul. Sekarang sepertinya mau tidak mau dan menjadi media yang paling efektif ya, Pak Tri. Ya? Betul, media yang sangat efektif untuk meeting, untuk seminar semacam ini, atau bahkan mungkin bisa jadi untuk prospek, untuk prospek calon konsumennya, bisa jadi gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Bahkan berdasarkan salah satu perusahaan survei melakukan suatu penelitian yang dirilis ke Infobrand, dari 500 sekian responden, Mbak Ivana, ada 87,1 mereka dalam 1 minggu terakhir ini berbelanja melalui online. Saya kira online marketing harus dijalankan oleh para pelaku bisnis di Indonesia. Internet provider saya kira juga akan mengalami pertumbuhan, Mbak Ivana, karena gini, kalau akan menggunakannya sekarang. Menggunakan, betul. Betul sekali. Menggunakan internet gitu. Nah, jadi ayahnya, ibunya, anaknya, bahkan mbak di rumah, saya kira mereka juga menggunakan internet karena mengurangi rasa boring, mengurangi rasa bosan di rumah gitu ya. Betul, dan mereka cari menjawab banyak hal sekarang ini, Pak Tri. Betul. Mereka hiburan juga dari rumah ya, Mbak Ivana ya. Yes. Betul. Selanjutnya adalah jasa delivery gitu ya. Meskipun kita di rumah, ternyata orang memesan suatu produk melalui internet gitu ya, atau melalui aplikasi dan lain sebagainya, sehingga orangnya tidak berbelanja tapi barangnya hadir gitu ya. Saya kira jasa delivery akan bertumbuh juga. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah aplikasi pendidikan menurut saya. Jadi beberapa aplikasi pendidikan juga mengalami pertumbuhan karena diberlakukannya sekolah dari rumah. Jadi bapak ibunya dampingin anaknya untuk mengoperasikan bahkan gitu ya, termasuk saya. Nah, itu saya kira bapak ibu juga dituntut harus lebih cerdas lagi dan melek teknologi juga nih, Pak ya, di kondisi kayak gini ya. Terkadang memang kadang-kadang kita dipaksa untuk lebih cerdas di kondisi-kondisi tertentu nih. Betul. Saya kira sekarang memang kita dalam tanda kutip dipaksa digital gitu ya, dipaksa online. Jadi ini yang ketika tren perubahan terjadi gitu ya, ya ini adalah orang bilang kenormalan baru gitu ya. Jadi sudah menjadi normal gitu. Yang kemarin kita tidak familiar, tidak biasa, lama-lama biasa gitu ya. Lama-lama terbiasa. Nah, selanjutnya adalah digital ya, Pak Tri. Betul. Mendadak digital. Mendadak digital, betul Pak Gancar, mendadak digital. Nah, yang tidak kalah menarik adalah kalau menurut saya juga ada jasa digital marketing. Karena tadi ketika kita mendadak digital, kita agak gagap dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu kita dipaksa untuk bisa berinteraksi dengan konsumen kita, menjual produk kita atau jasa kita dengan cepat, sehingga diperlukan jasa digital yang saya kira ini sangat banyak orang membutuhkan jasa ini juga gitu ya. Selain itu juga alat untuk video conference juga semakin banyak dibutuhkan gitu ya. Dan terakhir tadi peluang usaha murah. Nah, ini baru sebagian kecil. Saya kira di masing-masing bisnis Bapak Ibu, saya kira punya opportunity-nya masing-masing, kira-kira produk atau jasa apa yang bisa kita jual kepada publik gitu ya. Nah, ini langkahnya gitu ya. Ini karena saya dikasih waktu 20 menit ini. Kejar-kejar Pak Tri ya. Ini
slide hampir terakhir nih gitu ya. Oke. Pertama, Bapak Ibu, saya menyingkatnya adalah 6 langkah corona hadapi pandemi gitu ya. Nah, jadi saya coba memudahkan gitu ya. Nah, pertama adalah C. C-nya apa? C-nya adalah cash is king. Jadi era seperti ini, sebentar, agak mendengung. Halo? Iya. Oke, era Siap. seperti ini saya kira cash sangat penting buat Bapak Ibu sekalian. Jadi orientasikan pemasaran kita orientasinya adalah ke cash income gitu. Saya kira karena ketika situasi seperti ini bukannya kebanyakan orang melockdown dompetnya gitu ya, melockdown dompetnya. Sehingga kita harus betul-betul pintar gitu ya, harus betul-betul pintar. Sehingga cash is king. Cutting budget yang tidak perlu gitu ya. Juga kalau kita terjadi loss gitu, saya kira harus cutting loss. Nah, itu yang harus dilakukan. Cash is king. Sehingga karena kalau kita tidak melakukan ini sudah pasti akan berdarah-darah gitu ya. Nah, yang kedua adalah online marketing. Nah, online marketing saya kira menjadi suatu hal yang mutlak untuk kita jalankan gitu ya. Baik melalui marketplace, melalui social media, melalui search engine gitu ya, atau bahkan beberapa pelaku membuat tim digital atau salesman digital untuk memasarkan produknya. Jadi dengan menggunakan WhatsApp, dengan menggunakan sarana chat yang lain, mereka tetap bisa berkontribusi terhadap income dari perusahaan mereka. Yang tidak kalah penting ketika era seperti ini juga adalah saya melihat banyak pelaku brand di Indonesia melakukan kegiatan CSR, Mbak Ivana. Jadi mereka melakukan kegiatan CSR karena masyarakat di Indonesia boleh dibilang sangat baik gitu ya, dan juga perusahaan-perusahaan juga mendonasikan programnya ke berbagai yang membutuhkan gitu ya. Itu yang dilakukan oleh para pelaku brand di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah COR. R-nya adalah result orientasi. Walaupun kita bekerja dari rumah gitu ya, tetap target harus jalan. Tetap supaya achieve target. Bagaimana supaya achieve target? Tentunya dengan adanya teknologi kita bisa pantau, bisa kontrol tim kita supaya menghasilkan result sesuai yang kita harapkan. Nah, yang keempat adalah market orientation. Jadi ketika bisnis terjadi penurunan gitu ya, ketika bisnis mengalami decline atau bahkan negatif gitu ya, saya kira kita harus berorientasi terhadap market. Nah, dari produk atau jasa yang kita jual, kira-kira apa yang berpotensi untuk kita kembangkan di masa COVID ini. Karena kalau beberapa pelaku bilang, ya mereka mempreparekan minimal sampai Juni. Jadi April, Mei, Juni pastikan bahwa betul-betul harus ekstra di 3 bulan ini. Mudah-mudahan setelah Juni kita membaik kembali gitu ya. Jadi di Merdeka lagi ya Pak Tria setelah Juni ya, mudah-mudahan ya. Kalau bisa betul. sebelumnya. Nah, kalau bisa lebih cepat lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan lebih cepat lebih baik, Mei atau Juni mudah-mudahan sudah membaik gitu ya. Yang kita harapkan. Nah, yang selanjutnya adalah navigasi atau navigation. Jadi di era seperti ini kalau saya mengibaratkan kalau kita ada nahkoda kapal gitu ya, ketika kita diterjang ombak yang besar gitu ya, sudah pasti memerlukan navigasi yang tepat sasaran gitu ya, supaya tidak oleng gitu ya, atau bahkan tenggelam. Jadi kita harus buat suatu kompas di dalam bisnis kita supaya mengarahnya lebih pas gitu. Saya kira navigasi ini sangat penting untuk mengarahkan bisnis kita supaya bisa melewati masa pandemi ini. Dan yang tidak kalah menarik adalah action and speed. Kenapa? Karena era seperti ini tuh ketika kita membuat suatu program tertentu belum tentu diterima oleh pasar gitu ya, sehingga kecepatan kita adaptasi, kecepatan kita melakukan action itu dibutuhkan di masa pandemi ini, Mbak Ivana dan audiens gitu ya. Jadi kalau disingkat adalah corona gitu. Jadi corona itu adalah cash in is king, online marketing, result orientation, marketing orientation, navigation dan juga action and speed itu ya. Luar biasa sekali Pak Tri. Oke, masih ada ingin yang ditambahkan lagi Pak Tri? Nah, terakhir saya kira kita pun tetap walaupun di masa pandemi seperti ini biasanya kita harus hitung betul
biasanya teman-teman di keuangan saya kira sangat lumayan ekstra gitu ya. Bagaimana membuat budget yang tepat gitu ya, dan supaya tetap surplus gitu ya, atau minimal impas gitu ya, supaya tidak negatif. Saya kira tetap di masa COVID ini setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kita harapkan. Itu Mbak Ivana. Badai pasti berlalu ya Pak Tri ya. Badai pasti berlalu. Baiklah, jadi intinya nih sedikit ya Pak Tri ya, ternyata memang dalam kondisi sesulit apapun, termasuk dalam kondisi pandemi corona ini pun sebenarnya mungkin banyak hal yang sedang lesu, yang sedang letih, yang sedang turun semuanya. Tapi ternyata pintar-pintar kita juga untuk bisa mencium peluang-peluang baru, termasuk apa sih yang bisa tetap kita bisniskan, gitu ya Pak Tri ya? Betul, betul. Baiklah, terima kasih Pak Tri. Sahabat brand, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.